Nanti buat orang-orang lama yang tahu ya. Tapi usahanya apa lah kira-kira menurut teman-teman usaha saya apa? Masa Deli Wafato kan nggak mungkin. Buat teman-teman yang tahu usaha saya apa ya silahkan dicari sendiri. Yang jelas nggak jauh dari alat-alat berat. Foto. Ya, Bi. Ya. Jadi teman-teman buat yang tahu-tahu aja. Jadi kalau saya pribadi dari awal, apalagi di Deli Wafa nggak yang gimana-gimana. Kita kan kadang-kadang guyon-guyon aja lah. Ya bikin parfum yang bagus kita jual. Dan DPR RI menurut saya DPR pusat ya. Kalau ditanya kenapa ya, iseng-iseng aja jadi caleg DPR RI, kemudian jadi. Kalau habisnya DPR RI berapa ya kira-kira teman-teman dipikir saja sendiri. Habisnya DPR RI itu habis berapa silahkan dipikir sendiri, ya kan. Yang jelas kalau saya pribadi nanti nggak jauh-jauh dari alat berat. Saya nggak bisa nyebutin. Ya, orang-orang lama tahu lah nama saya gimana. Tiketnya habis Pi ya. Tiketnya yang harganya 65.000 habis. Yang harganya 85 ada. Yang harganya 100 ada. Belinya di tiketevent.com nih. Tiketevent.com. Ini nanti masih ada ini ya, ada Jasun ya. Gambar Mas Iyun kok nggak ada ya, karena Mas Iyun penyelenggaranya. Jadi kan Mas Iyun sama Mas Rongkat kan nggak perlu nggak perlu ditampilkan. Kenapa nggak perlu tampil? Sing duwe acara kok ditampil untuk bos ya apa rek? Maksudnya sing duwe acara tampil no? Kan nggak mungkin di kaos-kaosnya Deli Wafa itu ada mukanya saya, kan nggak mungkin. Kan udah dari dulu. Kalau Gilga kan memang fokusnya ke event. Ini Vekdop ini juga lama nih ya sama kita nih. Vekdop itu dulu main ke kita dari dia masih Novi. Ini kan Salindri juga sahabatnya Mami juga. Fauzana udah kayak anak kita ya. Gilkustik lama. Yang tanya Denny Caknan, Mas Denny sudah kita undang pada tanggal 13 Juli tahun 2024 kemarin. Mas Denny baru kita undang Juli, Agustus, September, Oktober, November. Mas apa? Mas Denny. Mas Denny itu 4 bulan lalu baru kita undang. Mas Denny barusan. Sama Gwen Waton. Sama Gwen Waton kemarin. Ini kan kapan Pin? Loh ini acaranya bareng-bareng kawan-kawan. Jadi satu hari itu. Jadi kalau tanya Mas Iyun di mana? Mas Iyun ketua penyelenggaranya. Dan nanti itu ada matematis, ada ininya ya, ada RAB-nya semuanya. Ini semua keuntungan biar dikelola sama Mas Roni dan Mas Iyun. Jadi kalau teman-teman tanya keuntungan tiketnya buat apa? Buat Mas Roni sama Mas Iyun, nggak tahu lah, nanti buat suntikan modal mereka, bisnis mereka lagi atau apalah. Saya ini ya mungkin DPR RI yang live ini mungkin cuma saya saja. Ya teman-teman, mayoritas DPR RI pasti kaya raya. Anaknya Bu Megawati, Bu Puan DPR. Cucunya DPR. Anaknya Pak SBY, Mas Ibas DPR. Terus kemudian anaknya keluarganya Gus Dur DPR. Terus kemudian yang pemilik Lion Air, Batik Air DPR.
terus di Kirana, terus kemudian Ahmad Saroni DPR, siapa aja, banyak lah teman-teman DPR. Nanti Fauzana biar duet sama Niken Salindri, wong wedok ben mbek wong wedok. Gil Kustik nanti ben mbek fake top itu. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Januari. NDX next ya, next nanti NDX, Fauzana sama Denny Caknan. Kapan? Ya biasanya kita ngundang bikin acara setahun 2 kali ya, mungkin bulan Agustus atau September tahun depan. Nanti ada waktunya teman-teman semuanya. Ini di Jatim Expo, jadi nanti bikinnya itu festival acara. Kalau tanya nanti perihal masalah untuk sound yang dipakai atau apa, nanti bisa tanya ke Mas Ronis atau Mas Yun, karena ini saya sudah lepas tanggung jawabnya kepada mereka. Karena kalau saya pribadi, saya sudah selesai dengan yang namanya acara. Bahkan dari Wafa Festival volume ke 2, 3, 4 Mami Hesti semua. Di acara pertama aja itu saya. Di bidang ini tak jelasin teman-teman ya, ini biar teman-teman paling tidak itu mengerti tentang saya lah. Oke ya, oke. Ini adalah bidang saya. Nih. Bidang saya adalah perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarannya publikasi. Perindustrian itu perdagangan teman-teman, barang-barang semuanya itu. UMKM ya teman-teman tahulah UMKM itu apa. Usaha mikro kecil menengah. Ekonomi kreatif itu apa? Konser-konser. Ekonomi kreatif itu kayak sound horek, terus kemudian kayak apa namanya, kayak Jember Festival, itu ekonomi kreatif. Teman-teman main TikTok itu ekonomi kreatif. Teman-teman pecinta seni segala macam ya, teman-teman katakanlah kayak penyanyi itu ekonomi kreatif. Terus kayak apa aja ya teman-teman ya, pokoknya acara-acara pertunjukan ekonomi kreatif, acara sapi itu ekonomi kreatif, live itu ekonomi kreatif ya. Terus kemudian pariwisata ini kita tugasnya untuk pariwisata, jadi kayak ngurusi segala macam sesuatu tentang pariwisata, memajukan Tulungagung, Probolinggo, Trenggalek nanti kayak gitu. Kemudian ini ada sarana publikasi, jadi mengawasi tentang medsos, mengawasi tentang dunia digital. Jadi ini adalah komisi saya di Senayan, jadi sesuai semuanya. Jadi yang ngurusi sobat ngarit, ngurusi katakanlah kayak nih hak paten daripada usaha UMKM lah, kita bisa ngurusi teman-teman, saya bisa bantu itu. Yang susah ngurusi hak paten saya uruskan. Terus kemudian teman-teman yang mau untuk usaha di bidang TikTok, saya yang ngurusi. Yang jualan di marketplace saya bisa ngurusi. Inilah tugas saya di DPR RI atau DPR Pusat di Komisi 7. Di situ ada ponaknya Pak Prabowo, namanya Mbak Saras. Ketuanya Mbak Saleh Daulay. Orang-orang ngetop semua di situ. Ya, jadi kalau teman-teman tanya Tomli Wafa itu siapa, nanti banyak. Kemudian dulu saya diidentikan dengan bandar 303 judi dan lain-lain, itu banyak pertebaran. Karena bukan apa, karena saya mengenal banyak sekali orang, ya mengenal teman-teman polisi, kejaksaan, beberapa teman-teman juga, teman-teman apa ya, teman-teman yang ada di penjara banyak juga, teman-teman lapas ya. Jadi teman-teman ya
Yang resek-resek jangan coba-coba. Nanti kalau saya ada waktunya untuk kemudian nanti saya ngeberesi semua, tak beresi semua nanti. Tapi ya yang seperti Sobat Ngarit bilang, kita kesabarannya itu harus setebel tembok Cina, seperti karang di lautan. Harus sabar-sabar. Jadi saya sendiri pun kadang saya difitnah, ya saya sabar. Katanya difitnah, kan ada yang bilang ya, yang paling banyak itu saya dibilang saya meninggal dunia banyak. Ada juga saya difitnah, ya kan, katanya Tom Lee Wafa itu apa namanya, yang meminta uang 1 miliar, ada yang bilang seperti itu. Ada juga saya difitnah, katanya saya yang mengendalikan Mas Yun. Dulu saya difitnah, saya katanya yang mengendalikan Mas Gilga. Dulu difitnah, katanya Gilga sama Ebi Asmara itu settingan. Dulu difitnah, katanya Fauzana dan Iyun gak akan pernah ketemu Tom Lee Wafa, cuma bohong-bohong. Dulu difitnah, dulu banget, katanya Roni sama Vika itu settingan. Saya dulu difitnah, katanya apa namanya, bahwasanya apa, kasus-kasus dulu-dulu itu ya 3-0, saya katanya bandar judi. Ya nggak apa-apa, kalau misal orang-orang mau fitnah seperti itu silahkan saja. Supirnya Vanessa Angel itu kan kami juga 2 tahun 10 bulan kita hidupi, kita ya diem. Dihina-hina saya juga diem. Ya, difitnah-fitnah saya juga diem. Sekarang ini kan sudah era digital, era kolaborasi. Ya. Nanti saya nongkrong sama Mas Denny, saya dihina-hina sama fansnya Gilby. Nanti saya ngundangnya sama Gilga, dihina-hina sama fansnya DC. Tapi bukan fans saya, oknum yang ngejelek-jelekin saya. Saya sudah biasa difitnah-fitnah, dihina-hina, sudah biasa. Jadi kalau kemudian teman-teman tanya saya, prinsip berkawan adalah bagaimana kita saling bisa untuk memaafkan dan memaafkan, ya. Jadi saling memaafkan dan memanfaatkan, tapi dengan konteks yang positif. Prinsip berkawan. Saya dibentur-benturkan sama Pak Budi, padahal Pak Budi orang baik. Saya dibentur-benturkan sama Pak RT, padahal mungkin Pak RT mungkin mau sengkuni mau apa, saya nggak tahu. Pak RT soalnya nggak kontak saya. Saya dibentur-benturkan sama Gilga, saya dibentur-benturkan sama Mas Denny, ya. Ya nggak apa-apa, ya bebas-bebas saja. Tapi prinsipnya saya sama orang-orang saya baik semua hubungannya. Saya ngundang-undangin musik Jawa, dianggap kita lupa sama musik Jakarta. Saya ngundang musik Minang, dipikir saya lupa sama musik Jawa. Tapi ya sudah biasa difitnah. Saya dari dulu udah ngomong, saya pengen memajukan industri kreatif, industri musisi, industri UMKM lewat pemerintahan. Pas saya maju dulu, dihina-hina, katanya Tom Lee gak akan jadi DPR RI. Ya udah gak apa-apa, ternyata jadi. Saya dulu ya di Surabaya, karena PAN ini kan bukan partai yang besar-besar amat. Mungkin PAN kan tidak sebesar PDIP, Gerindra, PKB, ya kan. Dianggapnya saya partai artis nasional, ya saya nggak apa-apa. Ya. Terus di ini PAN partai, katanya partai joget-joget, ya nggak apa-apa. Dihina-hina nggak apa-apa, saya terima. Tapi kan Gusti mboten sare. Makanya ketika kemudian Pak Jokowi menyebut nama saya, kan teman-teman ada video tuh Pak Jokowi menyebut Tom Lee Wafa. Mungkin Pak
Pak Jokowi bisa jadi ajudannya dia melihat video-video saya, bisa jadi. Bisa jadi Pak Jokowi melihat video-video saya lewat ajudannya, akhirnya Pak Jokowi menyebut nama saya. Mungkin Pak Jokowi ngerasa bahwasanya ternyata yang dihina-hina nggak cuma beliau aja. Saya ini teman-teman ya, kalau sedikit bercerita. Saya ini orang kampung. Ya, rumah saya itu di Mojokerto ya. Saya bukan orang Surabaya teman-teman. Saya itu orang Mojokerto. Saya itu berasal dari keluarga sederhana. Saya dulu MI Bustanul Ulum, Madrasah Ibtidaiyah. Ya. MI. SMP saya di SMP 2 Wiringanum. SMA saya di Taman Siswa. Bukanlah semua itu sekolah favorit. Tidak ada sekolah favorit. Sampai kuliah saya ITATS. Saya ini orang Mojokerto, orang daerah. Rumah saya Mojokerto itu di Jetis. Samping saya sawah, belakang saya sawah, belakangnya juga ada kambing, ada sapi. Ya. Saya nikah sama Mami Esti, orang biasa, dulunya pengamen. Itu semua ada fotonya. Saya gondrong ya kan. Katanya dulu itu Tom Liwafa bisa jadi apa? Kok mimpinya ketinggian? Jadi seakan-akan kok saya ini mimpinya dianggap gak masuk akal. Ya gak apa-apa, saya terima. Saya masuk partai tidak karena orang tua saya orang partai. Saya masuk partai waktu itu lewat Pak Zulhas. Karena saya menganggap Pak Zulhas orang baik. Ya. Jadi kalau misal kemudian teman-teman ada yang komen, Iyun itu orang katanya apa? Iyun itu dihina katanya, oh nanggap apa namanya? Nanggap walang koyo ngene ae kok saem apa segala macam, itu kan dihina-hina. Walang, saya dulu kurus, krempeng, hitam. Ya. Saya dulu hitam, kurus, krempeng, ya kan? Gondrong. Ya kan, itu makanya kan saya update foto saya yang di Senayan. Saya jelek, kurus, gondrong. Ya, sekarang gimana? Ya, semuanya itu kalau ada modalnya ya kelar, sudah lah teman-teman. Nggak ada orang jelek, itu nggak ada. Yang ada itu adalah kita ini ya punya, mohon maaf ya, kita ini punya uang lebih nggak? Nah, uang lebih untuk mungkin beli skincare, uang lebih untuk kita itu naik mobil ya biar gak kepanasan ya, itu kan variabel kita untuk glowing. Jadi orang jelek saya pikir nggak ada. Kalau ditanya Mas Tom perawatannya di mana? Di Heslin Klinik. Apakah Mas Tom perawatan? Iya, saya perawatan 1 bulan sekali ya, karena Mami yang ngajak perawatan. Jadi kalau kemudian teman-teman itu berpikir bahwasanya kok mohon maaf kok jelek, bukan jelek bos. Cuma uangnya aja yang kurang. Semua itu bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Ya. Kulit muka bisa dirubah. Kita mau coklat sawo mateng bisa dirubah. Kalau saya kan sawo mateng. Ya. Terus kemudian kalau kita punya uang lebih ya memang pakai parfum yang bagus. Makanya kan saya jual parfum juga. Parfum saya mungkin bukan parfum yang 10-20 ribuan, parfum saya 100 ribuan, tapi kan saya juga paham bahwa bikin parfum harus yang bagus. Ini ada yang DM nih. Pi tangkap Andi DM 18. Teman-teman, kalau teman-teman lihat IG saya itu pernah nangkep orang yang berasal dari luar negeri. Press release. Tapi kalau saya pribadi nggak akan nangkep orang-orang Indonesia sendiri. Yang pertama memang saya tidak di dalam kapasitas ya. Mungkin mereka punya anak istri atau apalah. Ya kalau dihina-hina ya udah biarkan. Pak Jokowi yang presiden aja nggak pernah menjarain orang. Masa saya mau menjarain orang? Saya ini siapa? Jadi nggak perlu
Gak perlu saya untuk memenjarakan orang, biarin aja. Saya waktu itu menjarakan orang karena itu orang yang merugikan UMKM. Semua UMKM ditipu sama dia. Kalau dijelek-jelekan ngapain kita masukin orang penjara? Ya. Jadikan